Shalom, ketemu lagi bersama Couple Couple Community. Community membangun keluarga dalam kebenaran. Haleluya. Nah, kita saat ini masih membahas tentang keterbukaan. Ya, Ya, Pak Yos ya. betul. Keterbukaan apa sih? Keterbukaan adalah bagaimana kita membuka diri kepada pasangan kita dan juga bagaimana kita bisa melihat pasangan kita terbuka kepada diri kita. Jadi ada dua sisi di mana ada kesaling terbukaan. Kalau yang satu terbuka, yang satu enggak, ya gimana? Bukan keterbukaan itu namanya. Nah, kita mau bahas tentang keterbukaan di dalam keluarga nih, Koyos. Yap. Secara global. Ya. Kalau waktu itu kan beberapa waktu lalu kan tentang keuangan. Terus tentang pendidik anak. Ya, mendidik anak juga. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita secara global nih, Koyos. Secara Keterbukaan. Nah, di sini ada Ibu Mimi. Nah, Halo. Ibu Mimi, aku pengen tahu nih keterbukaan di dalam keluarga itu seperti apa sih? Kalau Ibu Mimi punya pendapat? Keterbukaan penting sekali sih. Penting Iya, sekali dan pasti. bagus. Pasti. Kalau nggak terbuka bagaimana suami istri? Ya harus terbuka lah, ya kan? Nah, Tapi- di dalam keluarga itu kalau saya kan kebanyakan sama istri kan kayak kemarin nih saya ketemu orang. Nih masih fresh nih. Kemarin saya ketemu orang meeting, ternyata dia menawarkan suatu franchise bisnis. Karena dimana pada saat ini masa pandemi ini COVID ini semua usaha, bidang usaha ataupun orang yang bekerja itu semua menurun. Tetapi kemarin saya ketemu sama teman saya, dia menawarkan franchise yang menarik, yang sangat menarik dan itu hasilnya bagus di masa-masa apalagi saat seperti ini. Karena produknya itu tentang video digital. Jadi yang berhubungan dengan digital saat ini itu ratingnya naik, Pak Yos. Betul. Jadi bukan kalau yang lain kan di dalam bisnis yang konvensional nih yang biasa itu kan menurun semua. Mau ya. makanan segala macam kan. Ya, Nah, ini digital, era digital karena kita aja di rumah yang tadinya nggak pakai internet mau nggak mau pakai internet. Otomatis karena semua harus digital sekarang, pulsa handphone saya internetnya aja akhirnya meningkat dari sebelum pandemi ini karena mau nggak mau kan. Berapa anak persen? saya 100%. Biasa beli paket sebulan sekali, ini 2 kali. Ya. Karena dipakai buat anak belajar juga pada kemarin waktu sekolah kan. Nah, di sini saya ditawarkan kemarin, tetapi biar gimana pun saya tidak bisa langsung memutuskan. Walaupun itu menarik sekali buat saya. Nah, saya tuh konsultasi nih, saya berbicara nih kepada istri. Gimana menurut istri? Nah, itulah sebuah keterbukaan. Jadi apapun hal yang kita jalani, yang kita mau lakukan atau yang sudah dilakukan, sedang dilakukan itu Harus kita harus bicarakan kepada pasangan. Betul. Itu. Nah, kalau Ibu Mimi gimana? Kemarin emang kita juga Jumat lalu baru pasang itu ya IndiHome untuk nanti sekolah, emang betul. Kalau untuk bisnis ya memang saya lagi usaha balas walaupun sekarang ini enggak. Waktu sebelum saya usaha saya udah setiap kali saya ikut acara pulang-pulang saya udah bicara sama Wan sama suami. Sama suami, ini aku lihat presentasi gini bagus, yuk kita usahain usaha keluarga. Nah, kalau suami saya itu selalu bilang ya udah terserah kamu gitu. Jadi setiap kali saya pulang saya juga langsung dari BSD saya selalu cerita, yuk kita usaha gini gitu.
Selalu saya tetap- selalu dibicarakan dulu selalu ya. saya bicarain, cuman mungkin dia tidak paham dan dia selalu bilang terserah kamu. Kalau dia kan tipenya nggak suka usaha. Nah kalau saya kan sukanya bekerja, beda ya masing-masing orang. Ya tapi kamu bantu aku ya, kita bertiga saling ini usaha bertiga sama anak gitu. Pastilah, harus saling Iya, menopang lah. Saya udah bicarakan setiap kali ada acara, pulang-pulang saya selalu dengan semangat cerita kepada dia gitu. Termasuk hal-hal yang rohani juga, dengar khotbah, suka cerita juga ya. Iya, suka kirim forward aja. Cuma Forward. kalau untuk hal-hal rohani kadang-kadang mungkin komunikasi kita memang belum terlalu ini ya. Kadang-kadang saya bicara dia entah lagi ngapain, jadi sekarang Nggak konsen jadinya ya. Nggak konsen. Sama Nah, anak balik lagi juga. kayak sebelumnya Koyos, berarti ada beberapa hal keterbukaan itu tidak harus semuanya terbuka. Berarti kan kayak Cimini Iya. kan melihat untuk masalah ini dia lebih baik untuk Mungkin tidak semuanya atau juga timingnya juga. iya, dilihat dulu Sama dari kasuistis situasi dan lah. kondisinya. Nah, casuistis lah istilahnya. Iya. Kasus per kasus. Iya, tetapi dalam suatu pekerjaan apapun yang ingin dilakukan, Iya. dia selalu berbicara nih, meminta pendapat Suami. kepada suami. Pasti. Nah, itu bagus sekali tuh. Bagus, karena di dalam Alkitab itu ya, kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah salah satunya dasarnya apakah hal itu menjadi berkat buat orang lain. Apakah terutama apalagi buat pasangan. Sebab kadang-kadang kita bisa nggak duga apa yang kita pikir jadi berkat buat mereka, buat dia, ya buat pasangan kita, ternyata bukan jadi berkat, Jadinya apa? jadi runyam. Nah itu kan bahaya, benar nggak, saudara? Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Iya kan? Kita tujuannya mau ngasih Baik, tahu istri tujuannya baik. baik, keterbukaan, ya. Tapi tanpa disadari, ketika kita terbuka, loh, kok bukannya mendapat tanggapan yang positif, bukan mendapatkan satu diskus, bukannya mendapatkan satu kenyamanan, bukannya mendapatkan satu appreciate gitu kan dari pasangan kita, malah ya begitu deh, kita bisa ya, saudara mungkin pernah merasakan ya, kok tiba-tiba malah jadi dikomplain, malah kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kita penting sekali terbuka, dan juga sebetulnya ya, keterbukaan itu juga kita harus ada unsur kepekaan. Ya, kadang-kadang bisa aja pasangan kita tidak terbuka, tapi kalau kita bisa peka sama dia, paling tidak kita bisa mendekati apa yang menjadi apa yang sesuai dengan apa yang pasangan kita, seperti itu. Nah, saya sering kali itu seperti itu, dan belakangan ini ya puji Tuhan, kalau dalam pengalaman saya mulai lebih banyak lagi keterbukaan, lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Ya sebetulnya sebelumnya juga udah banyak terbuka. Kalau istri saya ya, walaupun saya tidak terbuka, tapi dia menurut saya udah cukup peka gitu. Justru saya yang agak sedikit kurang peka gitu. Tapi makanya sekarang harus komunikasi. Nah, jadi di dalam Alkitab ya, salah satu basic dasar apapun yang kita lakukan, yang pertama kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama. Termasuk keterbukaan. Ya, kalau kita mau lakukan itu bukan karena kita ingin mengajukan diri atau ingin dilihat baik sama orang, tapi keterbukaan itu berdasarkan kasih Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kita terbuka juga tujuannya supaya itu adalah membangun, menjadi berkat. Jadi kita harus perhatikan apakah keterbukaan ini dibutuhkan, penting atau tidak, waktunya bagaimana, dan konten daripada kata-kata yang kita terbuka, seperti itu. Berarti keterbukaan itu kita harus menyikapinya dengan positif ya. Harus. Bukan menghancurkan, tetapi harus membangun. Positif, membangun. Jadi kalau pasangan kita ngomong sesuatu kepada kita, kalau dia udah berani ngomong aja, itu sebetulnya udah satu keterbukaan. Tapi terkadang Koyos, di dalam suatu hubungan suami istri nih, rumah tangga kayak saya nih sama istri gitu. Ya. Terkadang itu saya itu suka, misalnya istri nih, dia lagi mau bicara nih, kadang-kadang keegoisan kita sebagai laki-laki kadang-kadang tuh udah gitu kan, atau ya udah
Padahal sebenarnya terus terang saya suka kadang-kadang nggak mau nanggepin, bukannya menyerahkan gitu loh, bukannya akhirnya ya udah lakuin gitu. Tapi oh gitu, kayak bahasa isyarat. Tetapi maksudnya tuh belum tahu sebenarnya, sehingga istri itu kan kadang-kadang suka bingung. Itu kejadian nih sama keluarga saya. Maksudnya apa ya? Dia bilang, "Oh ya udah." Oh. Kan kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga suka begitu tuh. Ya. Atau saya misalnya ngomong, "Ini ada begini." Oh ya udah. Nah, kadang-kadang kita suka nggak salah artikan gitu loh. Maksudnya saya tuh pengennya tuh ada suatu perdebatan yang positif, pemasukan lah. Ya. Pendapatnya dia apa tentang yang saya itu yang kita mau harapkan. lakuin, yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang ada tuh yang akhirnya, oh ya udah, Close. tapi secara tidak langsung kita pun juga sama melakukan kepada istri kita gitu. Pasti teman-teman di rumah juga ada yang mengalami seperti itu. Iya. Kadang maksud kita tuh pengen kita ngobrol nih sama istri, pengen tuh kita tuh di apa sih namanya? Direspon dengan Direspon positif. lah, iya kan, dengan pembicaraan juga, dengan pendapatnya dia. Begitu juga istri ngomong ke suami, dia pingin suaminya itu merespon juga gitu Ya. loh. Tetapi tanpa disadari kadang-kadang kita nih, entah istri atau suami, kadang-kadang tuh yang oh ya udah gitu kan, singkat aja gitu loh. Nah itu kan akhirnya membuat kita masing-masing itu kan menjadi, ini gimana sih, gue mau ngomong, mau komunikasi nggak bisa, udah deh, emang kita nggak bisa berkomunikasi, kan akhirnya memutuskan seperti itu gitu loh. Ya jangan menyerah. Nah itu gimana tuh kalau menurut Cimimi? Kalau saya itu memang kadang-kadang kita bertemu untuk berbicara itu suka nggak ada waktu. Tapi untungnya ada WA ya. Jadi kalau apapun misalnya ada masalah, saya WA aja. Saya rasa kalau bicara langsung tuh Lebih sulit. Lebih Tapi gampang kalau melalui melalui tulis, WA, ya. Kalau saya ada pesan, tolong ini, terus atau saya lagi kesel, saya bilang, kamu tuh tadi begini gitu. Saya tuh lewat WA. Atau sekarang untuk bacaan rohani pun sekarang ini saya udah mulai kirimnya ke grup kita bertiga gitu. Ini ada bacaan bagus gitu. Oh berarti di dalam suatu keluarga tuh teknologi itu Cimimi membuat grup Iya. bertiga nih di Yang keluarga buat nih. Nathan, yang buat Nathan. Itu bagus juga tuh Koyos. Enggak, jadi maksudnya saya nangkap maksudnya jadi supaya mereka komunikasi, mungkin karena waktu ketemunya juga jarang, Iya. masing-masing sibuk juga. Iya itu juga bagus, maksud saya bagus untuk dilakukan untuk pasangan, untuk keluarga. Iya, karena selain itu teknologi ya kita manfaatin untuk itu. Harus. Dan satu hal lagi, kalau malam tuh memang saya ini kita selalu adakan saya usahakan gitu ya, masa harapan saya itu kita selalu ada mesbah keluarga ya, doa, baca Alkitab atau apa itu juga dilakukan. Iwan sebagai imam sekarang ini Iwan lagi seneng bacain Wahyu, jadi selalu dia baca satu pasal dan kita dengar, ntar dia doa gitu untuk kita gitu. Waduh, itu di-appreciate sekali tuh kayak gitu ya kan. Berarti kita kapan-kapan boleh nih dengar Tentang kesaksiannya mesbah keluarga, mengenai iya. Wahyu nih. Betul sekali. Luar biasa. Bagaimana tentang Wahyu dan juga tentang mesbah keluarga. Oke. Nah, sekarang kalau saya melihat keterbukaan itu ya, salah satu hal yang sangat penting bagaimana kita bisa terbuka kepada pasangan. Sebetulnya salah satunya itu dipengaruhi juga bagaimana keluarga inti sebelumnya. Karena kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, suami istri. Nah, jadi faktor keterbukaan di keluarga kita sebelumnya bersama orang tua, ayah, ibu, dan saudara kita sekandung itu di rumah, itu mempengaruhi bagaimana keterbukaan kita dengan suami atau istri, ya kan? Nah, yang berikutnya yang saya ingin jadikan kita sebuah pelajaran adalah ketika kita terbuka, ya, kalau pasangan kita udah ngomong dia sesuatu terbuka, berarti kan ada sesuatu yang harus kita responi. Nah, saudara, kita harus belajar meresponi dengan positif. Ya, seperti Pak Adam bilang tadi, jangan ya udahlah dan terserah. Terus terang, saya pernah bicarakan hal ini tentang terserah ya. Belum lama juga dengan istri saya bertanya kepada saya, ya kan, kok besok masak ini ya? Nah, selalu saya jawab terserah. Istri saya nggak puas. Iya kan? Maksudnya harus ada ide gitu, apa kasih ide gitu ya. Nah,
Terus dia bilang, gimana sih jawabnya terserah melulu katanya. Lah saya jelaskan sama dia, kalau saya bilang terserah, betul-betul terserah, asal jangan kasih racun, saya bilang. Tetapi maksudnya istri menanyakan Toyos, dia sendiri pun sebenarnya bingung. Bingung. Mau masak apa nih gitu kan? Karena udah sering kan, setiap hari kan dia melakukan betul, itu, gitu. apalagi saya orangnya makan apa aja saya mah jadi. Iya, asal jangan racun aja. Kalau saya tahu itu basi, racun, pasti nggak saya makan dong. Betul nggak? Oh gitu. Oh, ya iyalah, saya kan manusia juga, bro. Oh manusia. Maksudnya, jadi saya betul-betul dengan istri saya itu saya nggak mau neko-neko. Apa yang istri saya sediakan, saya pasti makan. Saya pasti makan. Seperti itu. Ya, walaupun kadang-kadang nih, sejujurnya kadang-kadang, aduh, kok kayak gini ya masakannya. Tapi saya selalu menghargai bahwa itu adalah udah usaha yang terbaik dari istri saya. Nah, pada waktu istri saya menanyakan mau dimasakin apa besok, saya jawab terserah. Dia baru ngomong, ya saya soalnya bingung nih kayak gini-gini. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata ya istilahnya itu kalau kita diskusi itu kita perlu tektok seperti itu. Disitulah saya paham bahwa oh iya ya, inilah namanya keterbukaan dalam hal yang kecil pun dalam soal masakan, dalam soal makanan, iya kan? Kita bisa membicarakan itu secara sederhana. Nah, yang saya mau coba tekankan nih di episode ini ya saudara, saya mau tanya sama kalian semua. Bagaimana dengan keterbukaan soal masa depan, soal harapan-harapan kita, keinginan, kerinduan kita? Karena di situ banyak nih, kita bisa terbuka soal masa lalu kita. Iya kan? Kita udah gini, kita begitu, kita begini. Kamu sih begitu, begini, makanya saya begini, begitu. Tapi pernah nggak atau sering nggak? Berapa sering kita tadi Bro Adam sudah ngasih tahu ya, dia mau usaha ini, dia terbuka, dia ngomong sama istri, itu suatu hal yang baik. Nah sekarang kita coba lanjutkan nih, ya kan? Seberapa sering dan seberapa penting dan bagaimana kita menyikapi keterbukaan atau bagaimana kita terbuka sama pasangan kita soal harapan-harapan kita ke depan. Seperti itu. Karena bagi saya sendiri agak sedikit kesulitan sejujurnya, ya. Tapi belakangan ini saya belajar banyak. Seperti itu, saudara. Kalau dari saya sih. Cut dulu ya. Tadi Koyos mau ngomongin masa depan, apa keterbukaan waktu yang dulu? Enggak, ke depan. Masa depan. Ke depan. Tadi dia ngomongnya mempengaruhi kita waktu yang Ya itu udah kita lewat. Bagaimana kita terbuka? Maksudnya dia tadi. Nyambung. Maksudnya dia jangan Dari kita kan lalu sampai tadi kan ada. membicarakan yang masa lalu nih, keterbukaan yang lalu-lalu nih. Itu mempengaruhi iya, keluarga kita yang dulu itu mempengaruhi keterbukaan kita. Nah sekarang kita mau bicarain, pernah nggak kita membicarakan keterbukaan untuk ke masa depan? Jadi maksudnya itu udah berhenti di situ aja yang soal keterbukaan yang nangkapnya soalnya yang dulu tuh terbuka nggak di masing-masing keluarga nih, yang dari suami kan beda. Iya, kita nggak bisa, cuman itu mempengaruhi gitu loh. Bagaimana sikap keterbukaan kita bersama keluarga kita, bersama ayah, ibu, keluarga, itu mempengaruhi apakah kita bisa terbuka atau tidak dengan pasangan kita. Nah, sekarang yang saya ingin kita bicarakan adalah bagaimana keterbukaan kita soal masa depan, soal harapan-harapan kita, kerinduan-kerinduan kita. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Nah, kalau dari saya adalah saya sekarang makin belajar ya bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan ke depan itu kita harus terbuka sekali sama pasangan kita. Karena dialah yang akan menemani hidup kita sampai akhir. Seperti itu. Dia harus tahu. Kadang-kadang kita mengandalin, ya dia harusnya ngerti dong, dia harusnya peka. Sebetulnya belum tentu semua kita itu dengan bisa mudah kita bisa menebak dan mengetahui kerinduan harapan dari pasangan kita. Seperti itu. Demikian juga kita makanya kita harus ngomong, kita harus cerita. Nah, kalau menurut saya itu keterbukaan seperti itu salah satu bentuk daripada kedewasaan hubungan. Ya. Nah, sekarang contohnya ya seperti misalnya ya saya misalnya apa ya? Misalnya saya sebenarnya sudah lama nih pengen beliin setrikaan ya buat di rumah, buat istri ya, buat rumah di rumah lah gitu. Saya udah pernah bilang
Tapi istri saya selalu bilang, nggak usah dulu lah, jangan dulu lah, dan lain sebagainya karena kondisi keuangan kita gitu. Padahal saya udah gemes, saya ada duit, maksudnya begitu, ya kita belilah gitu. Tapi saya ngomong selalu seperti itu. Tapi belakangan tiba-tiba dia yang bilang, nah itu langsung kita responin, oke, kapan kita mau beli dan lain sebagainya. Bahkan ini karena dia sudah pengen, sudah perlu, ya akhirnya saya merencanakan. Jadi di situ saya tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan daripada istri saya. Itu adalah hal yang sederhana. Nah, saya juga sedang belajar bagaimana untuk mengetahui lebih banyak lagi kerinduan, keinginan, keharapan daripada istri saya. Kita belum begitu dalam, belum begitu banyak, walaupun udah sekian tahun kita berumah tangga. Tapi saya percaya masing-masing pasangan itu ada keunikan ya. Kita terus belajar mengenal pasangan sampai tua. Betul. Ya, Betul. kadang-kadang ada hal-hal yang baru lagi, loh ternyata pasangan saya begini. Betul. Saya baru tahu. Berarti umur suatu pernikahan itu tidak menjamin Tidak kita menjamin. itu sudah mengenal pasangan. Dan Iya. itu terus harus terus betul sampai kita sampai tua. tua. Iya. Jadi kita harus tetap mengenal Pasangan kita, iya. Betul sekali. Nah, kalau dari Cimimi, Ya dari ini dulu. Iya. Oh. Sut. sweet. Bantal, kertas, gunting, batu. Kalau saya sih di dalam keluarga untuk masa depan, masalah bisnis, saya selalu terbuka. Maksudnya gini, istri juga kan kalau setiap saya pergi kan atau pulang kan dia nanya dari mana. Oh ini tadi habis begini. Nah akhirnya dia sih tidak pernah menanyakan satu hal yang akhirnya mendalam. Contoh misalnya, oh kayak kemarin habis temu orang gini, masa apa, kerjaan apa nih, bisnis apa? Oh bisnis ini. Terus aku kasih tahu nih, ini begini. Oh ya udah. Tapi begitu malamnya kita berdoa, dia doain semoga apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan itu sesuai dengan Tuhan, Kehendak kehendak Tuhan. Nah, kalau saya sih hanya sebatas itu. Ya. Untuk merencanakan segala sesuatu yang saya mau punya ini tuh belum sampai ke sana. Tapi itu udah langkah yang sangat bagus. Tapi kalau maksud saya tuh mulai melangkah dari kecil dulu. Ya. Jadi nggak mau yang langsung besar. Betul. Dimana yang untuk menghidupi keluarga, anak, entah makan, biaya sekolah dan lain-lain itu tercukupi dulu semuanya. Karena saya pernah mengalami hal yang minus koyos. Dimana waktu saya minus, ya itulah istri yang menopang. Oh iya. Gitu loh. Saya pernah waktu itu di Bandung, begitu saya habis, saya itu nangis. Saya nangis, saya lagi makan, terus saya nangis gitu. Karena saya udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Saya nangis itu, sedangkan anak saya 2 kan. Saya nangis, dia cuman bilang, ya udah sabar, kita pasti bisa ngelewatin ini. Nah disitulah akhirnya saya menyadari gitu. Pada saat kita terpuruk pun, istri masih tetap ada buat kita. Pasti. Kita setia. Begitu kita, apalagi kalau kita itu melakukan hal-hal, merencanakan hal-hal untuk masa depan. Iya. Nah itu istri itu harus dilibatkan juga di situ. Diikutsertakan istri atau suami lah istilahnya. Betul. Gitu ya. Iya betul. Sangat betul sekali. Itu pengalaman yang luar biasa. Betul nggak? Nah saudara, saya rasa setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Jadi kalau Anda mau bersaksi atau sesuatu bisa dibagikan, bagikan. Oke, sekarang gimana Bu Mimi? Kalau saya untuk masa depan ya, memang saya lagi usaha untuk Herbaras, tapi saya memang selalu bilang sama Iwan, sama Nathan, tolong bantu, kita kan usaha keluarga, jadi tolong bantu saya, bantu Mami gitu, bantu untuk sama-sama kita bisa ini, itu untuk usaha. Tapi kalau untuk harapan yang secara rohani, lihatkan kondisi begini, dan saya selalu juga usahakan untuk bangun pagi, misalnya jam 4.30 sampai jam 6.30 tuh saya doa deklarasi untuk semua ya, untuk
keluarga besar, juga untuk Indonesia juga gitu. Dan saya mengharapkan untuk masa depannya kita semua tuh ya bekerja untuk Tuhan, dan juga kita bisa di-rapture sekeluarga, minimal keluarga kecil dulu, Iwan Mimi Nathan, dan juga keluarga besar kita di sekeliling kita gitu. Betul sekali. Ya, saya mendengar dari Bu Mimi tadi, salah satunya adalah tentang bagaimana keterbukaan juga secara rohani, secara iman. Justru itu malah salah satu hal yang Sangat baik ya. sangat penting, ya, Betul. sangat utama. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa istri itu adalah teman pewaris kasih karunia. Jadi saudaraku sekalian ya yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kekristenan keterbukaan suami istri itu sangat penting, sangat utama. Kalau saya selalu mengajarkan di dalam bimbingan konseling pranikah, ya, istrimu, suamimu bisa bawa kamu ke surga atau ke neraka, begitu. Jadi ketika engkau mau menikah, engkau harus lihat benar-benar apakah itu rancangan Tuhan, kehendak Tuhan atau bukan. Seperti itu. Karena di sini letaknya, ketika kedewasaan hubungan suami istri itu terus terbentuk, ya, keterbukaan itu akan semakin real, semakin nyata. Bahkan hal-hal yang kecil, ya, bukan hanya keterbukaan itu, juga dalam hal seksologi itu sangat penting. Banyak suami istri yang tidak bisa terbuka dalam hal seksologi, ya. Salah satunya keuangan, juga banyak suami istri yang bisnis. Banyak suami istri yang berkata perusahaan bisnis itu bagian gue gitu, bagian lo dapur aja. Padahal ini salah sekali, saudara. Yang namanya suami istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Suka atau tidak suka, semua bagian, bahkan firman Tuhan mengatakan tubuh suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami. Bagaimana kita nggak terbuka, saudara? Kita harus terbuka semuanya, sampai yang sekecil-kecilnya. Tapi dalam praktek aplikasi bagaimana kita terbuka, disitulah kita minta hikmat. Jangan sampai keterbukaan itu jadi petaka. Itu sangat penting. Nah, satu poin yang terakhir yang dari saya adalah keterbukaan dalam hal rohani. Karena saya membaca, ya, Timotius adalah seorang pendeta hamba Tuhan penatua termuda pada zamannya. Ya, Paulus ini mengingatkan kepada Timotius, kenapa Timotius bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa dia di masa mudanya? Karena ternyata iman yang hidup di dalam diri Timotius itu diwariskan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Jadi, saudara sekalian, saudara percaya atau tidak, saudara terima atau tidak, saudara lakukan atau tidak, iman saudara itu terwariskan ke anak-anak saudara. Jadi betapa penting dalam kondisi kita sekarang, saudara harus benar-benar bangun iman saudara. Ya, bukan hanya imun tubuh kita memang harus kita perkuat, ya, dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi juga iman. Jadi saya menyebutnya, mungkin hashtagnya adalah iman dan imun. Nah, iman itu juga jauh lebih penting. Karena ke depan nanti kondisi bangsa, kondisi global secara dunia belum tentu bisa dikatakan akan lebih baik dan lebih enak dari kita sekarang. Generasi kita harus wariskan iman yang kokoh. Dan itu dimulai dari bagaimana suami istri saling terbuka satu sama lain. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selesai. Oh, satu lagi dari Bu Mimi, silakan. Pesan saya untuk suami istri, ya memang kita harus terbuka dan kita harus unity antara keluarga, karena Tuhan memberkati keluarga yang bersatu antara suami anak. Kalau kita tidak bersatu, saat ini berkat Tuhan nggak ada. Apalagi kalau kita sering ribut. Sekarang ini saya juga baru belajar ya dari wanita bijak, karena saya ikut masuk. Oh, ternyata kita juga harus menghormati suami, harus ya sama anak bagaimana. Jadi itu penting untuk ya Tuhan akan memberkati kita kalau kita bersatu dan ada di dalam Tuhan. Amen. Dan juga saya harapkan juga kita semua nanti bisa di rapture, kecuali terutama Nathan selalu bicara, Mami, aku mau diangkat seperti Elia. Wah, saya nggak mau mati, saya mau diangkat Elia. Oh, berarti kamu mau di rapture? Iya, doa aja gitu. Walaupun kan
gitu, seperti itu. Wow, luar biasa sekali imannya ya. dia selalu begitu. Dan kalau saya suka bilang, kalau kamu mah nggak mau baca Alkitab misalnya, namanya juga anak-anak ya, berarti nanti nggak bisa rapture. Kalau mami rapture dulu nanti kamu berdua sama dia. Oh mami nggak boleh begitu dong, jangan doain yang begitu gitu. Jadi dia selalu Akhirnya jadi sadar ya, jadi sebagai ya begitu. Jadi dia selalu ingin kita tuh di rapture sama-sama sekeluarga dan keluarga besar kita. amin. Makasih. Bro ada? Untuk para pasangan muda ataupun keluarga, pesan dari saya, apapun badai yang kalian lewati, apapun segala sesuatu yang kalian alami, tetap keterbukaan kepada istri atau kepada suami terhadap pasangan itu harus tetap ada dan harus tetap dipegang kuat, di mana Tuhan itu selalu memberi jalan dengan kesepakatan Ya, betul. kita berdua. Itu pesan dari saya. Jadi Betul. maju terus, pantang mundur. Ya, di tengah situasi ini jalan terus bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Jadi, oke, kita tutup. Kita tutup. Kita tadi tidak berdoa, tapi kita tutup dengan Doa. Tidak apa-apa ya. Silakan Pak Yos. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada kesempatan ini. Satu hal yang luar biasa yang tidak pernah kami duga, tidak pernah kami pikirkan. Kami boleh menerima, kami boleh belajar banyak hal tentang hubungan suami istri, khususnya mengenai keterbukaan. Bapak, kami sadar bahwa sebagai suami istri, sebagai pasangan yang Tuhan telah karuniakan, itu adalah pewaris, teman pewaris kasih karunia Allah. Karena itu kami mau belajar untuk saling terbuka. Betapa sulit, betapa banyak hal yang kami alami sebagai pasangan-pasangan, sebagai suami istri. Semua kami yang mendengarkan tayangan ini, sekarang kami berdoa supaya semua pasangan suami istri diberi kekuatan iman, diberi kekuatan imun, dan juga supaya kami bisa saling terbuka sehingga iman kami terus sama-sama bertumbuh dan kami meraih apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan suami istri keluarga kami. Bapa, kami serahkan setiap pasangan demi pasangan yang ada satu persatu yang menyaksikan tayangan ini. Seberapapun kami, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan tidak pernah tidak bisa menjangkau siapapun dimanapun kami. Tuhan pasti ada di sana. Roh Kudus pasti menjamah, memberikan hikmat, kekuatan agar kami saling terbuka, membangun keluarga di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Oke, sampai berjumpa ketemu. Couple Community. Tuhan Membang. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bismillah.